Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan Minggu kedua Prapaskah tahun C 2022. Setia dengan janji. Hidup kita selalu diwarnai dengan janji atau perjanjian. Perjanjian itu terjadi di mana-mana, hampir menyentuh semua aspek kehidupan. Ada perjanjian pribadi, ada perjanjian bersama. Untuk menjadi Katolik, kita membuat perjanjian. Itu yang disebut janji baptis. Untuk mengikuti pendidikan di sekolah tertentu, kita membuat perjanjian. Itu yang kita namakan peraturan sekolah. Untuk hidup berkeluarga, kita membuat perjanjian dengan pasangan kita. Itu yang disebut janji nikah. Untuk menyimpan uang di bank atau untuk meminjam uang dari bank, kita membuat perjanjian. Itu yang kita sebut dengan syarat-syarat perbankan. Hidup harian kita penuh dengan perjanjian. Mau atau tidak, kita tidak bisa terlepas dari perjanjian. Ada hal yang harus dipenuhi oleh pembuat janji dan juga oleh penerima janji. Perjanjian itu sifatnya mengikat dan membantu orang untuk mencapai tujuan bersama yang baik. Allah yang kita imani adalah Dia yang senantiasa menepati janjinya. Ia membuat perjanjian dengan orang yang percaya kepadanya. Yang dituntut dari pihak manusia yaitu iman dan kesetiaan kepada Allah. Setiap orang yang sudah dibaptis menerima janji dari Allah dan berjanji kepada Allah untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi putra-putri Allah dan memperoleh keselamatan. Yang diminta dari kita yakni sama dengan yang diminta kepada Abraham, yaitu iman dan kesetiaan. Kesetiaan untuk menghidupi janji baptis kita, mengimani Allah dan hidup sesuai dengan iman itu, serta menolak setan dan segala pekerjaannya. Pekerjaan setan itu banyak, semua hal yang negatif. Misalnya ketidakadilan, kebencian, iri, dengki, hoax, gosip, keangkuhan, membunuh, mencuri, tidak menghargai orang lain, melawan kebenaran, mengingkari hak asasi manusia, dan masih banyak lagi. Abraham adalah contoh orang yang beriman dan setia dengan perjanjian. Karena itu Abraham menjadi bapa iman. Dia adalah teladan, contoh dalam mengimani dan menghidupi firman Allah. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Bisa dibaca dalam kitab Kejadian bab 15 ayat 5 sampai 12, dilanjutkan ayat 17 sampai 18. Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Abraham. Perjanjian itu ditepati Tuhan karena iman dan kesetiaan Abraham. Abraham percaya akan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Atas kesetiaan dan iman Abraham, Tuhan memberi dua janji yang mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk Abraham dan generasi sesudahnya. Janji yang dibuat Tuhan dengan Abraham yaitu pertama, janji keturunan. Keturunanmu akan menjadi banyak seperti bintang di langit. Kedua, janji tempat tinggal atau negeri. Tuhan menghantar Abraham keluar dari Ur Kasdim dan memberikan negeri mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Abraham dan keturunannya akan mendiami tanah yang subur dekat sungai. Abraham menerima janji itu dan mengimani apa yang Tuhan katakan kepadanya. Tuhan memperhitungkan iman dan kesetiaan Abraham dengan menepati janjinya. Ketika sedang berdoa, berubah-ubah wajah Yesus, terjadi transfigurasi. Bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Kalau kita kembali bernostalgia tentang hidup ini, pasti ada saat-saat istimewa yang terjadi. Ada saat yang sungguh menggembirakan, yang membuat hati kita berbunga-bunga. Tentu kita tidak mau pengalaman itu pergi begitu cepat. Kita berusaha untuk mengenang dan ada bersama pengalaman itu untuk waktu yang cukup lama.
Paling kurang, begitu cara kita untuk membatinkan kebahagiaan. Pengalaman-pengalaman yang membuat kita sangat senang, umumnya membawa pengaruh, bahkan membawa perubahan dalam hidup. Pengalaman yang menggembirakan itu bisa saja dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan alam sekitar, atau juga dengan tempat tertentu. Pengalaman membahagiakan, meninggalkan bekas yang mendalam dalam hidup seseorang dan menjadi penyemangat hidup. Dia memberikan stimulus untuk orang agar tidak menyerah dikala mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidup. Petrus, Yohanes, dan Yakobus mempunyai pengalaman luar biasa senang dengan Yesus di puncak gunung. Pengalaman itu terjadi ketika Yesus mengajak mereka untuk mengalami kesunyian puncak gunung di saat mereka berdoa. Mari kita memperhatikan poin-poin penting cerita tentang peristiwa transfigurasi itu. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika mereka berdoa, ada hal yang luar biasa terjadi. Wajah dan pakaian Yesus menjadi berkilau-kilauan. Ada Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Ekspresi kegembiraan Petrus, ia meminta izin kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ada awan yang melingkupi mereka. Dan dari dalam awan itu ada suara. Inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, di situ hanya ada Yesus seorang diri. Sungguh luar biasa dan menyenangkan. Ketika saya coba menempatkan diri dalam situasi Petrus dan teman-temannya, saya ikut terharu dan gembira. Saya bisa merasakan suasana kegembiraan karena membayangkan senangnya bisa bertemu dengan beberapa tokoh penting dalam sejarah Israel, yaitu Elia dan Musa. Peristiwa itu terjadi dalam sebuah keheningan, dalam suasana doa, sungguh membahagiakan. Pengalaman yang luar biasa dan membekas dalam hidup, umumnya terjadi dalam hening dan dalam suasana doa. Pengalaman seperti itu akan tinggal tetap dan akan kembali hadir dalam saat-saat berikutnya, dalam suasana yang lebih menakjubkan lagi. Keheningan berbicara banyak untuk orang yang menyediakan kesempatan untuk keheningan. Keheningan itu mengubah, membaharui, mengafirmasi, dan memberikan konfirmasi untuk setiap keputusan penting dalam hidup. Allah mengubah kita dalam sunyi. Ia membentuk karakter kita sebagai anak-anaknya dalam diam. Ia tidak mengubah dalam kegaduhan. Pengalaman transfigurasi yang Yesus alami mengingatkan kita akan misteri Allah yang membentuk dan mengubah kita dalam keheningan. Kristus akan menjadikan kita serupa dengan tubuhnya yang mulia. Bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada umat Filipi bab 3 ayat 17 sampai bab 4 ayat 1. Setiap orang mempunyai status kewargaan, anggota dari suatu kelompok masyarakat. Misalnya anggota RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kota madya, kabupaten, provinsi, dan negara. Untuk menjadi warga biasanya diatur berdasarkan kelahiran dan juga tempat tinggal atau pekerjaan. Misalnya seorang menjadi warga kelurahan Pademangan Timur karena pertama dia lahir dan hidup di Pademangan Timur. Atau kedua karena dia bekerja dan menetap di Pademangan Timur. Setiap orang harus mendaftar ke kantor pemerintah setempat, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Umumnya, proses yang sederhana yang kita lakukan melapor di RT atau RW atau di kelurahan desa. Sesudah semuanya itu dilaksanakan, maka salah sudah keanggotaan kita di kelompok masyarakat tersebut. Paulus mengingatkan orang Filipi tentang kewargaan orang yang percaya kepada Kristus. Kewargaan kita ada di surga. Dan supaya bisa menjadi warga surga,
kita perlu mengikuti teladan baik yang Paulus hidupi, serta teladan dari para pengikut dan murid Yesus. Pertama, ikutilah teladanku. Paulus mengajak mereka karena banyak orang Filipi yang menjadi seteru Kristus, lawan Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tegas Paulus kepada orang Filipi. Kedua, kewargaan kita ada di surga. Kita adalah satu warga dengan Kristus. Dia adalah juru selamat kita. Ia adalah saudara sulung kita dalam iman. Ketiga, berdirilah teguh dalam Tuhan. Jangan bimbang dan ragu akan kasih, kebaikan, serta cinta Tuhan kepada kita. Ia selalu bersama kita kapan dan di mana saja kita berada, termasuk dalam suasana yang paling kelam serta sulit sekalipun. Masa Prapaskah adalah masa Allah mengubah dan membentuk karakter keanak-Allahan dalam diri kita. Masa Prapaskah adalah masa hening, di mana kita merenungkan kembali misteri cinta Allah yang begitu besar, yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Ia rela menderita. Ia mati di kayu salib untuk kebahagiaan kita. Karena itu masa Prapaskah mengajak kita untuk kembali membaharui diri dan balik haluan untuk kembali ke jalan Allah. Ada seorang mahasiswa yang saleh. Ia rajin berdoa, rajin ke gereja, dan menghidupi imannya. Ia mempunyai seorang dosen yang sangat tidak senang dengan orang yang saleh dan sangat patuh beragama seperti mahasiswa itu. Dosen menantang mahasiswa itu dan bertanya kepadanya, "Kamu melihat alam yang indah?" "Iya," jawab mahasiswa itu. "Kamu melihat matahari yang cerah?" "Iya." "Kamu melihat pemandangan yang indah?" "Iya." "Kamu melihat Allah?" "Tidak," jawab mahasiswa itu. Dosen meneruskan, "Kalau begitu Allah tidak ada." Mahasiswa itu heran. Lalu dia meminta waktu kepada dosennya untuk boleh bertanya kepada teman-teman mahasiswa seruangan kuliahnya. Dosen itu dengan senang hati mempersilahkan dia. "Teman-teman," kata mahasiswa itu, "kamu melihat dosen kita berdiri di depan kita?" "Iya," jawab mereka. "Kamu melihat dia memakai pakaian yang bagus dan rapi?" "Iya." "Kamu melihat dia mempunyai tas dan komputer yang baik?" "Iya." "Kamu melihat otaknya?" Mereka serentak menjawab, "Tidak." Lalu mahasiswa itu kembali bertanya, "Benar kawan-kawan tidak melihat otaknya?" "Iya." Sekali lagi mereka menyahutnya. Lalu mahasiswa itu melanjutkan, "Kalau begitu dia tidak mempunyai otak." Allah yang kita imani adalah Dia yang senantiasa tidak kelihatan secara langsung, tetapi Ia selalu hadir dalam hidup kita melalui perjumpaan dengan sesama, pengalaman hidup pribadi, dan juga alam sekitar. Ia selalu menepati janjinya. "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Tuhan memberkati.